Apakah engkau menjelek-jelekkan lelaki yang telah seorang lelaki yang dijelek-jelekkan daripada Safwan tersebut yang pernah hadir perang Badar, engkau jelek-jelekin, engkau bicarakan buruk terhadap orang yang telah menyaksikan peperangan Badar. Setelah menjelaskan peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jelaskan suatu kisah yang terkenal, suatu kisah yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran kisah tersebut. Dan Allah Ta'ala bukakan kabar penjelasan di dalam Al-Quran bagi mereka orang-orang yang berkecimpung di dalam hal tersebut, berbuat maksiat dengan menjerumuskan lidah mereka di dalam kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan istri beliau, yang dikenal kejadian tersebut dengan hadithatul ifk atau khabarul ifk, yaitu adalah fitnah yang dijerumuskan oleh kaum munafikin. Sebagaimana kita tahu, kaum munafikin ini suka bergosip menjelek-jelekkan kaum mukminin, menjelek-jelekkan Rasulullah. Tetapi mereka enggak puas, apalagi dengan kisah terakhir tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad di dalam peperangan. Setelah itu pada saat dia kembali, dia kabur dari peperangan ingin masuk kota Madinah, ternyata telah turun ayat dari suratul Munafiqun yang sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, biar saya yang membunuh ayah saya. Tetapi kata Rasulullah, biarin, jangan dibunuh Abdullah bin Ubay, biarin, walaupun dia salah, munafik, berbuat ini dan itu, jangan dibunuh. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul enggak taubat, mulutnya masih gatal, masih mencari-cari fitnah, masih mencari-cari gosip, sampai terjadi kabar tentang al-ifk ini, fitnah yang besar, yaitu dengan mencoreng nama Sayyidatina Aisyah dengan perkataan-perkataan yang buruk, dengan memfitnah Sayyidatina Aisyah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan ini adalah kabar yang dibuat-buat, kabar palsu yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalang daripada kabar tersebut. Dan kabar tersebut bukan berhenti di kaum munafikin, tetapi sampai ke kaum mukminin dan menjadi perbincangan bahkan antara kaum mukminin, kaum muslimin satu sama lain. Sebab kabar tersebut menjadi besar, maka orang mukmin muslim pun sebagian ikut berkecimpung di dalam pembicaraan hal tersebut. Bagaimana kisahnya? Itu dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, beliau sendiri kisahkan kisahnya di dalam hadis yang beliau riwayatkan. Yaitu adalah kisah tersebut terjadi pada saat setelah peperangan Rasulullah bersama kaum muslimin. Ini kebiasaan Rasulullah kalau pergi perang beliau ini membawa istrinya bergantian. Dan kebetulan di peperangan tersebut istri beliau yang ikut adalah Sayyidatuna Aisyah. Beliau membawa istrinya Siti Aisyah untuk ikut berperang. Tapi bukan berarti Siti Aisyah ikut berperang dengan membawa pedang, tidak. Tetapi dia di dalam kemah, di dalam tenda menyiapkan kebutuhan Rasulullah di rumah tersebut, di tenda tersebut. Menyiapkan makanan, obat-obatan, pakaian, pedang dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh Rasulullah di dalam masa peperangan. Itu Siti Aisyah mengatakan, "Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilkan wa ghafil adzana lailah birrahil." Itu pas udah selesai peperangan, kata Siti Aisyah, udah selesai peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk ayo sekarang waktunya kita jalan, kita berpindah tempat, udah selesai kita balik ke kota Madinah. Dikumandangkan orang-orang semua untuk balik ke kota Madinah.
Fagumtu ila ba'di sya'ni, kata Siti Aisyah, pas saya dengar panggilan untuk kembali ke kota Madinah, saya siapin barang-barang saya yang perlu dibawa. Saya cek satu demi satu barang-barang saya rapikan untuk dibawa pulang ke Madinah. Enggak boleh ada yang ketinggalan. Tiba-tiba pada saat saya menyentuh bagian leher saya menyadari bahwasanya kalung saya udah enggak ada. Udah enggak ada di bawah leher saya, udah hilang kalungnya, seakan-akan terputus atau tertinggal. Maka saya mencari kalung tersebut, saya cari-cari. Di dalam tenda enggak ada, saya keluar dari tenda saya. Saya cari ke tempat-tempat yang memungkinkan terjatuh di tempat saya pada saat saya bermain atau berjalan. Di dekat tempat-tempat tersebut saya telusurin. Pada saat saya mencari-cari kalung tersebut, ternyata pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengangkat kemah saya, itu mereka enggak sadar kalau saya sedang tidak berada di dalam kemah dan mereka mengangkat kemah tersebut. Mereka enggak sadar. Kenapa bisa enggak sadar? Sebab kemah tersebut ditutup, kemahnya ditutup. Dan mereka enggak fudul, enggak buka-buka. Isi Rasulullah udah ada atau enggak, mereka menjaga pandangan mereka. Enggak ada yang mengecek. Mereka jalan tanpa menyadari bahwasanya kemah tersebut kosong, enggak ada orang di atasnya. Diangkat. Kemahnya bukan tenda tapi semacam tempat tertutup kayak tandu. Diangkat oleh pasukan tersebut, mereka jalan. Sebab mereka enggak sadar ada Siti Aisyah atau enggak, sebab Siti Aisyah badannya kecil dan kurus. Jadi enggak menambah beban yang berat di atas kemah tersebut, di atas tandu tersebut yang tertutup. Mereka jalan. Siti Aisyah masih muter mencari-cari kalung tersebut. Pas saya nyari-nyari kalung, akhirnya ketemu. Saya punya kalung tertinggal di satu tempat yang saya emang duduk di situ. Saya kembali ke tempat pertama, ke tempat tenda saya, ke tempat hudaj saya, tandu saya. Ternyata tandu saya udah gak ada. Udah diangkat oleh orang-orang, dinaikin di atas unta dan dibawa oleh unta. Maka saya hilang. Perempuan hilang arah, gak tahu arah pulang, udah ditinggal dengan rombongan. Sebab Siti Aisyah di bagian paling belakang dari pasukan, Rasulullah di bagian depan bersama para sahabat mengatur posisi peperangan. Rasulullah jalan dual bersama pembesar sahabat, Siti Aisyah di paling belakang. Wanita tempat terbaiknya adalah di paling belakang. Maka gak ada yang sadar, Rasulullah pun gak sempat mengecek sebab kesibukan di bagian depan. Beliau jalan bersama para sahabatnya. Sebab Rasulullah kalau jalan itu kadang di depan, nanti di belakang, nanti di samping, nanti di kiri, begitu. Dan kebetulan beliau enggak di belakang bersama Siti Aisyah. Maka kata Siti Aisyah, saya tunggu. Ya nanti pasti bakal sadar kaum saya dan akan mencari saya. Saya tunggu di tempat saya ditinggalin. Di bawah pohon saya beristirahat sebab saya letih. Saya istirahat sampai tertidur. Dan kebetulan Rasulullah ini menugaskan salah seorang sahabat, yaitu tugasnya adalah untuk mengikuti kaum dari belakang untuk mengecek apakah ada yang tertinggal atau tersasar supaya bisa diarahkan untuk kembali ke pasukan. Ada satu orang yang ditugasin. Kebetulan pada saat tersebut adalah Safwan bin al-Mu'attal. Dia ditugasin di bagian belakang pasukan oleh Rasulullah untuk mengecek kalau ada yang tertinggal ataupun ada orang yang tersesat untuk diarahkan. Maka Sa'ad bin Mu'attal dari jauh dia melihat kayak ada bayangan orang yang tertidur di bawah pohon yang jauh. Bayangan yang hitam. Maka dia dekatin, dia jalan. Pada saat sudah mulai agak mendekat dan melihat bahwasanya itu adalah Siti Aisyah, istri Rasulullah. Dan dia pernah melihat wajah Siti Aisyah sebelum diturunkan ayat hijab. Pada saat Siti Aisyah masih belum memakai hijab, belum ada perintah, dia pernah melihat, dia tahu ini adalah Siti Aisyah. Pada saat dia menyadari dari jauh itu Siti Aisyah, dia stop, dia enggak maju lagi. Dia bahkan teriak dari jauh, dia teriak untuk membangunkanku. Dengan apa? Teriakan yang dia ulang adalah dengan istirja, dengan mengulang-ulang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia enggak teriak wahai Aisyah, wahai ummul mukminin atau apa, enggak. Tetapi dia hanya mengulang-ulang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, saya sudah letih, saya tertidur. Tetapi kalimat istirja tersebut membangunkan saya. Maka pas saya sadar ada suara orang laki yang mengulang-ulang kalimat tersebut, saya otomatis terbangun dan langsung menutup wajah saya. Dengan hijab saya tutup. Dan setelah itu kata Siti Aisyah, demi Allah, tidak satu kalimat pun keluar dari mulut Safwan ataupun dari mulut saya dalam pembicaraan apapun sama sekali, kecuali hanya satu kalimat yang saya dengar, yaitu istirja tersebut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain itu enggak bilang kenapa ketinggalan, enggak bilang kok bisa ke sini, pasukan udah jalan, enggak, ya udah tahu, kelihatan jelas ini tertinggal. Safwan hanya mengulang kalimat istirja untuk membangunkan Siti Aisyah. Pas Siti Aisyah udah bangun, udah dia tahu bahwasanya dia harus mengikuti Safwan untuk kembali ke pasukan. Dari jauh, Safwan jauh, dia hanya mendengar kalimat yang diulang-ulang, enggak melihat Safwan. Setelah itu Safwan berjalan, Siti Aisyah mengikuti dari jauh, dari belakang mengikuti Safwan, bayang-bayang Safwan. Diikutin sampai mereka jalan ke tempat pemberhentian pasukan yang dekat dengan mereka. Sebab pasukan ini besar, jalannya pelan-pelan sampai ke susul pasukan. Safwan kebetulan ada unta. Maka Safwan pada saat sudah saya bangun, itu unta tersebut sudah didudukin dan dia menjauh. Saya naik ke unta dia, terus menaiki unta tersebut, jalan kembali ke arah pasukan. Pada saat sampai di tengah-tengah pasukan, kebetulan siang hari, baru terjadi fitnah tersebut. Orang-orang melihat dari jauh dan mulai berbicara, dan saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Siti Aisyah masih kecil, tidak mengerti hal-hal tersebut. Dan sungguh celaka orang yang telah celaka karena berbicara tentang Siti Aisyah di zaman tersebut. Celaka yang mengatakan walaupun mereka sahabat, menyebarluaskan fitnah tersebut. Saya nggak tahu perihal apapun kata Siti Aisyah, tapi saya pas masuk kota Madinah kembali, saya terkena penyakit. Selama 1 bulan kurang lebih saya lemas dan saya sakit. Dan orang-orang makin berbondong-bondong, makin banyak yang berbicara tentang kejadian saya tersebut, membuat fitnah, disebarluasin makin banyak. Dan saya tidak mengetahui hal tersebut sama sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak membicarakan hal tersebut dengan saya, nggak menanyakan atau mengatakan apapun dalam perihal tersebut. Tetapi orang-orang berbicara hal tersebut dan saya tidak mengetahui. Saya nggak tahu sebab Rasulullah nggak pernah membahas dan saya nggak dengar pembicaraan orang lelaki. Sampai setelah 1 bulan, saya izin kepada Rasulullah untuk keluar bersama kawan saya. Pada saat saya keluar bersama kawan wanita saya, tiba-tiba kawan saya ini terpancing, terprovokasi dengan ucapan-ucapan orang di kota Madinah dan berucap yang buruk tentang saya. Maka saya katakan, apa yang kau maksud dari perkataan tersebut? Kenapa engkau berbicara buruk? Sungguh itu adalah pembicaraan yang buruk, kata Siti Aisyah. Apakah engkau menjelek-jelekkan lelaki yang telah, seorang lelaki yang dijelek-jelekkan daripada Safwan tersebut yang pernah hadir perang Badar, engkau jelek-jelekin? Engkau bicarakan buruk terhadap orang yang telah menyaksikan peperangan Badar. Maka terkaget wanita tersebut mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau enggak pernah dengar kabar yang tersebar di kota Madinah? Maka dikatakan enggak pernah dengar. Kabar apaan? Maka dikasih tahu tentang kisah tersebut, fitnah yang terjadi.